Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Oktavian Wibowo dengan NPM 07811. Saya akan mempresentasikan mm, tentang the evolution of Microsoft Windows Operating System after 2001. Oke, the evolution of Microsoft Windows Operation System after 2001. Ini jurnal yang saya temukan ini, yang saya cari, yang saya pilih juga untuk presentasi ini, penulisnya adalah Bartholomew Wojtowicz, Norbert Wojcik, dan tahun terbitnya 2024 untuk lokasi di Lublin University of Technology Poland, Journal of Computer Science Institute. Oke, next. Oke, latar belakang penelitian. Oke, di sini penelitian ini fokus ke Microsoft Windows yang telah menjadi sistem operasi paling populer di dunia dan terus mengalami perubahan besar sejak 2001. Dalam dunia teknologi yang berkembang pesat, sistem operasi harus terus beradaptasi terhadap yang pertama, ada peningkatan kemampuan perangkat keras, yang kedua ada tuntutan pengguna yang berubah, yang ketiga tantangan baru seperti keamanan, virtualisasi, dan komputasi awan, cloud computing. Jadi, oleh karena itu, kita akan memahami bagaimana evolusi Windows memengaruhi performa, konsumsi sumber daya, dan kemudahan penggunaan dari waktu ke waktu. Kita lanjut. Oke, untuk rumusan masalah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana evolusi setiap versi Windows setelah tahun 2001 memengaruhi performa sistem operasi. Lalu yang kedua ada, apakah peningkatan fitur dan tampilan grafis di versi baru Windows berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya komputer, yaitu RAM, CPU, dan penyimpanannya. Lalu yang ketiga, sejauh mana perubahan yang dilakukan Microsoft pada antarmuka user interface benar-benar meningkatkan kemudahan penggunaan bagi pengguna. Dan next. Oke, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis perkembangan sistem operasi Microsoft Windows dari tahun 2001 hingga 2023. Lalu membandingkan versi Windows XP 7, 10, dan 11 dalam hal kinerja, performance-nya, konsumsi sumber daya, kecepatan operasi pada file, kemudahan penggunaan antarmuka, usability, menarik kesimpulan apakah kemajuan teknologi Windows benar-benar meningkatkan nilai guna bagi pengguna. Dan next. Waduh, ini ketutupan saya. Sabar, saya pindahkan terlebih dahulu, Sir. Oke, solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan dari artikel ini adalah metode pengujian eksperimental untuk menganalisis dan membandingkan versi Windows. Lalu di sini ada langkah-langkah solusi atau metode yang dilakukannya. Yang pertama, menyiapkan dua perangkat, komputer PC 1 dan PC 2, dengan spesifikasi berbeda untuk uji performa. Oke, dari tabel sini bisa kita lihat bersama-sama ya, spesifikasi tempat uji, yaitu ada PC 1 dengan PC 2, modelnya komputer tidak bergerak, laptop HP Pro buku 6560B, dengan prosesornya juga yang berbeda, dari PC 1 menggunakan prosesor Intel Pentium G4600, dan PC 2 menggunakan Intel Core i5 2520 juta. Lalu dengan RAM juga berbeda, di sini PC 1 menggunakan 8 GB dan PC 2 menggunakan 6 GB. Untuk perangkat kerasnya ini sama ya, yaitu menggunakan masih zaman hard di sepertinya nih. Samsung Evo 860 500 GB. Ya harusnya hard disk sih masih 500 GB. Karena rata-rata kalau SSD itu 512. Oke, lanjut yang kedua, menginstal 4 versi Windows XP 7, 10, dan 11. Semuanya menggunakan 64 bit. Next, kita lanjut yang ketiga. Aduh, ini taruh mana webcamku? Kita taruh atas lagi.
Oke, solusi ditawarkan lagi untuk yang nomor tiga, membuat skenario pengujian research skenario yang mencakup 4 eksperimen utama. Yang pertama, penggunaan ruang penyimpanan sistem operasi. Yang kedua, penggunaan prosesor CPU dan RAM. Yang ketiga, kecepatan operasi pada file, membuat menyalin, menghapus file kecil dan besar. Lalu yang keempat, jumlah tindakan seperti klik, gerakan, ketikan yang diperlukan untuk melakukan operasi tertentu pada antarmuka grafis. Lalu yang keempat, menggunakan batch script .bat agar pengumpulan data bersifat otomatis, konsisten, dan identik di semua versi Windows. Melakukan, lalu yang kelima, melakukan uji ulang repeated trial sebanyak 10 kali untuk setiap eksperimen agar hasilnya rata-rata dan akurat. Jadi dengan cara ini kita dapat mengukur performa Windows secara kuantitatif dan menganalisis tren evolusi sistem operasi tersebut. The next. Oke, di sini hasil penelitian. Yang pertama, kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan di sini setiap versi Windows memerlukan ruang instalasi yang semakin besar dari zaman XP hingga ke Windows 11. Di XP kita masih menggunakan 3,6 GB, lalu Windows 11 kita menggunakan 19 GB. Cukup perbandingan sangat jauh ya. Namun, biaya per giga penyimpanan terus turun, sehingga versi baru tetap lebih murah dan dalam konteks teknologi. Oke, dari gambar tabel ini kita bisa lihat di mana XP di sini menggunakan 3,6 GB, lalu Windows 7 11,10, Windows 10 menggunakan 18,70, dan Windows 11 menggunakan 19 GB. Nah, ini sepertinya kalau yang garis line merah ini, aduh ini bahasa Polandia masalahnya saya juga tidak begitu memahami. Sepertinya sih ini sih biaya biaya per giga penyimpanan seharusnya, karena di sini udah tertera biaya per giga kan terus turun. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut next. Oke, nomor dua ini penggunaan RAM dan CPU. Semakin baru versi Windows, semakin besar kebutuhan RAM dan CPU. Windows 11 menggunakan seperti yang paling besar. Namun, peningkatan ini dianggap sejalan dengan peningkatan fitur dan keamanan. Lalu yang ketiga, operasi pada file. Windows 7 menunjukkan performa terbaik dalam kecepatan pembuatan, penyalinan, dan penghapusan file. Windows 10 dan 11 sedikit lebih lambat karena adanya proses latar belakang seperti anti-malware, service executable, dan search indexer. Lalu yang keempat, kemudahan antarmuka usability. Windows 7 memiliki antarmuka paling efisien, lalu Windows 11 memerlukan lebih banyak langkah karena transisi antarmuka, dan Windows 10 ya, sorry. Windows 10 memerlukan lebih banyak langkah karena transisi antarmuka. Lalu Windows 11 tampil modern dan terintegrasi, tetapi beberapa fungsi seperti menggunakan browser default dibuat lebih sulit oleh Microsoft. Nah, next. Nah, ini adalah tabel-tabel yang tadi ya. Ini yang RAM ini penggunaan RAM oleh sistem operasi yang diuji dalam keadaan diam. Ini perbedaannya. Lalu di sini juga ada ketika RAM ini diuji dalam keadaan bekerja. Jadi kayak mungkin dibuat buka apa namanya Adobe Photoshop dan segala macam gitu. Lalu yang ini juga ada pemanfaatan apa CPU oleh sistem operasi. Ini CPU dan ini juga CPU seharusnya. Ya, betul. Ini ketika digunakan sedang bekerja. Oke, next lagi. Oke, di sini saya tambahkan beberapa translate ya. Di bagian kiri sini ada bahasa Polandia dan bahasa Indonesia, di mana operacja itu operasi. Ya, di mana ini itu akan menerjemahkan yang ada di tabel sebelah kanan. Tabel sebelah kanan ini yang pertama yang paling atas yaitu rata-rata. Di sini rata-rata perbandingan kemudahan penggunaan antarmuka grafisnya. Rata-rata ini terus yang di bawahnya juga ada nih menyimpan tangkapan layar nih screenshot. Ini juga sama, ini bisa kalian lihat sendiri ya masing-masing. Jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi karena ini hanya sebagai apa namanya hasil hasil penelitiannya lah. Jadi mana yang lebih lebih mudah
untuk penggunaan antarmuka grafisnya. Oke, kita next. Oke, kesimpulan. Kesimpulan, perkembangan Windows menunjukkan evolusi menuju efisiensi, keamanan, dan kemudahan penggunaan menyesuaikan dengan perkembangan perangkat keras dan kebutuhan pengguna. Setiap versi memperlihatkan upaya Microsoft dalam berinovasi sambil tetap mempertahankan kompatibilitas dan pengalaman pengguna. Oke, sepertinya di sini habis ya. Oke, habis. Gracias. Hala Madrid, Historia Quetsu Hiciste. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja presentasinya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan mungkin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.